还请少侠出手破除禁制。机会破阵，还不快点动手！一炷香足矣。滚吧！你是如何做到的？我一刀！你的实力。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat kalau Lord Qinchen dan semua wanitanya sudah mampu menahan serangan dari serangga kunang-kunang dengan energi pedang. Membuat Sang Wuji memohon pada Lord Qinchen agar membawa mereka semua memasuki ke dalam aura pedang dengan menjanjikan pada Lord Qinchen kalau dia berhak mengambil lebih dulu harta karun yang nanti mereka temukan. Alhasil Lord kita pun menyetujuinya, tapi di dalam energi pedangnya terdapat satu praktisi yang memiliki niatan jahat, jadinya Lord kita pun melenyapkannya. Di saat itu perjalanan kembali dilanjutkan dan sampailah mereka pada gerbang untuk menuju ke dimensi selanjutnya. Hal itu bisa terlihat dari semua serangga yang tidak mampu memasuki ke dalam penghalang gerbang. Seketika sebuah energi pun muncul menembakkan pada cincin gerbang di sana yang memunculkan sebuah celah spasial. Segera semuanya pun memasukinya, tak terkecuali Lord kita juga memasukinya. Di dalam dimensi ini semua orang dikagetkan dengan adanya berbagai harta karun yang sangat langka. Dimulai dengan batu kualitas terbaik hingga kristal darah yang mampu meningkatkan kultivasi seorang praktisi. Dan selain dari harta-harta tersebut, tepat di tengahnya terdapat harta tertinggi yang adalah buah aturan. Langsung aja baik Tetua Yu dan Tetua Wei pun bergerak ingin mendapatkan buah tersebut. Namun penghalang yang melindunginya terlalu kuat, yang akhirnya Sang Wujilah yang turun tangan dan akhirnya berhasil menghancurkannya, bahkan ia juga mampu mengaktifkan formasinya. Jelas aja dari sini Lord Qinchen sedikit curiga dengan Sang Wuji yang mahir dalam formasi yang dibuat oleh makhluk asing. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Setelah Qinchen mempertanyakan keanehan pada Sang Wuji kalau dia ternyata memahami formasi makhluk asing, seketika baik Tetua Wei dan Tetua Yu menjadi mulai merasa keheranan. Begitupun dengan Sang Wuji sendiri yang menunjukkan ekspresi terkejut dan lalu mengatakan kalau dirinya tidak mengerti mengenai apa yang dikatakan Qinchen. Pada saat ini Lord kita pun kembali menjelaskan mengenai formasi ini yang sangat istimewa. Sebuah formasi yang berbeda dari formasi biasa yang ada di benua Tianwu. Dan sejauh yang Qinchen tahu, seharusnya formasi yang ada di depan mereka merupakan formasi kuno yang ditinggalkan oleh makhluk asing. Yang bahkan formasi semacam ini seorang master formasi ternama aja tidak dapat memecahkannya dengan cepat. Tapi kini Sang Wuji dapat dengan mudah menemukan titik kunci dari formasinya yang bahkan hanya dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata dari Lord Qinchen, Tetua Wei sedikit kesal dengan ocehan Qinchen yang dia kira sudah sok tahu mengenai formasi ini. Tapi Lord kita tidaklah peduli dan dia melanjutkan penjelasannya dengan bilang kalau Lord Qinchen sudah melihat larangan semacam ini di reruntuhan lain dan dirinya sudah melakukan berbagai penelitian terhadapnya. Mendengar ini Sang Wuji pun menjadi bersemangat dan merasa senang dan malah meminta bantuan pada Lord Qinchen untuk segera menghancurkan formasi ini. 秦少侠此话何意？乃一族禁制。秦某在某个遗迹见过此类禁制，还请少侠出手破除禁制。 Lagi-lagi sikap dari Sang Wuji nampak sangat mencurigakan. Demi untuk menutupinya, Sang Wuji pun bilang jika tindakannya tadi merupakan keberuntungan belaka. Dan jika menurutnya jika Qinchen ingin menghancurkan formasinya, maka dirinya akan menyerahkannya.
Lagi-lagi perbincangan mereka harus diganggu oleh Tetua Wei yang kini meminta Qin Chen untuk segera bertindak jika benar dia memiliki cara menghancurkan formasinya. Tapi jelas sebelum bertindak, Lord Qin Chen terlebih dulu melakukan negosiasi mengenai harta yang nanti dia dapatkan. Dengan tegas, Sang Wuji mengatakan jika Qin Chen bisa menghancurkan formasinya, maka dia rela memberikan 10% lebih banyak dari semua harta yang ada di sini. Sontak aja, mendengar itu semuanya pun terkejut karena 10% dari semua harta di sini ternyata sudah sangat banyak. Dari samping Tetua Wei juga menyetujui pendapat dari Sang Wuji. Jika Qin Chen berhasil menghancurkannya dalam waktu 1 hari, maka dia akan setuju. Dengan santuйnya Lord Qin Chen menegaskan dirinya tidak butuh lama hingga berhari-hari untuk menghancurkan formasi ini. Dengan pede, Qin Chen bilang dia mampu menghancurkannya hanya dengan 1 batang dupa aja. 尚某先前只是运气而已，学会破阵，还不快点动手？地宝物便多给你1成。若你能1天内破阵， 1炷香足矣。 Langsung aja tak basa-basi Lord kita pun maju dan mulai bertindak meminta satu persatu dari mereka untuk mengikutinya. Di sana Lord kita pun menandai titik formasi yang harus mereka hancurkan. Setelah semuanya siap, maka semua orang melakukan serangan dengan cara bersama-sama. Melihat semua ini, Sang Wuji dan Tetua Wei menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Lord Qin Chen ternyata benar mampu menghancurkan formasi ini. Hanya dengan 1 jarinya aja formasi kuno pun hancur dan semua puing-puingnya seketika berubah menjadi harta karun. Begitupun dengan buah aturan yang kini penghalangnya telah menghilang. Dan segera Tetua Wei dan Tetua Yu pun bergerak untuk mendapatkannya. Akan tetapi dari arah belakang Sang Wuji menghentikannya. Meski begitu Tetua Wei tidak menyerah. Setelah penghalangnya hancur, dia tidak rela memberikan buah aturan ini pada Qin Chen dan langsunglah menyerang Sang Wuji. Begitupun dengan Tetua Yu, dia juga melakukan hal yang sama, yaitu menyerang Sang Wuji. Di saat pertarungan berlangsung, Lord Qin Chen menyuruh semua wanita untuk bergerak mengambil semua harta yang ada di sini. Begitupun dengan Lord Qin Chen, dia memasukkan semua hartanya pada cincin penyimpanannya. Melihat semua ini, beberapa praktisi pun tidak terima dan langsung menyerang Qin Chen memintanya untuk menyerahkan semua harta karunnya. Jelas saja tindakan para praktisi ini tidaklah mengancam Qin Chen sama sekali. Yang hanya dengan 1 tebasan aja kedua praktisi auto terpental dan meregang nyawa. Dari belakang 2 praktisi lain menjadi ketakutan tidak berani menyerang Qin Chen dan mereka pun terdiam. Di sana pertarungan Tetua Yu dan Tetua Wei melawan Sang Wuji masih berlangsung. Keduanya memang sudah bergabung ingin mengalahkan Sang Wuji demi buah aturan. Alhasil serangan gabungan dari mereka berhasil memukul mundur Sang Wuji sampai kesakitan. Di sana keduanya pun segera menuju pada buah aturan untuk mengambilnya. Melihat ini, semua orang termasuk Sang Wuji menjadi tidak terima kalau buah aturan jatuh ke tangan mereka. Akan tetapi di saat mereka mengambilnya, tiba-tiba tangan mereka sama sekali tidak mampu untuk menyentuh buah aturan. Buah aturan itu sama sekali tidak dapat mereka sentuh dan lalu Lord Qin Chen memerintahkan Tetua Duo untuk bertindak. Seketika ia pun berada di depan mereka berdua dan menghempaskannya. Dengan nada yang cukup marah, Tetua Duo pun bilang kalau mereka berdua telah berani mengambil buah aturan secara paksa. Segera Tetua Duo pun berbalik mendekati buah aturan dan langsunglah ia pun mengeluarkan teknik ruang memasukkan tangannya pada celah spasial. Melihat tindakan tersebut, Sang Wuji dan yang lainnya menjadi tercengang. Mereka masih menunggu dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Tetua Duo ini. Ternyata setelah menggunakan teknik ruang, Tetua Duo pun berhasil menyentuh buah aturan yang bahkan dia mampu mengambilnya. Di sana Tetua Yu menjadi kaget dan bertanya-tanya bagaimanakah cara Tetua Duo mengambil buah aturan itu.
是如何做到的？ Dengan santuy Qin Chen bilang, jika buah aturan mengandung kekuatan aturan, jadi untuk mengambilnya juga diharuskan menggunakan teknik aturan. Dan kalau mengambil buah aturan secara paksa maka akan kembali dengan tangan kosong seperti mereka berdua. Mendengar ejekan tersebut, Tetua Wei menjadi marah dan lalu mengeluarkan kekuatannya menyerang Lord Qin Chen dengan pedangnya. Kan tetapi dari sini Lord Qin Chen sudah tidak mau berbasa-basi. Hanya dengan satu gerakan aja ia pun sudah mampu berada di depannya dan langsung menebaskannya. Dengan santuinya Qin Chen pun mengejek kekuatan Tetua Wei yang sungguh lemah. Dan sebaiknya jika tidak mampu mengalahkannya maka jangan pernah menyerangnya. Dari sinilah Tetua Wei pun menjadi takut. Dia sadar kalau ternyata kekuatan Qin Chen ini terlalu kuat. Jadinya mulai saat ini tidak ada lagi yang berani untuk menyerang Lord Qin Chen. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.